Bab 2943, Perlindungan, 2/2. Sarang Phoenix itu awalnya kosong, dan bahkan Lu Ye pun pergi. Hanya Yang Qing, yang tak jauh dari sarang Phoenix itu, yang masih linglung. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik topeng putih berukir kata, Mei, berwarna merah darah, mata yang seharusnya keruh dan redup itu tampak disinai cahaya yang mengalir. Cahaya itu menghilang lagi dalam sekejap. Di alam persekutuan, Lu Ye terhuyung-huyung keluar di aula awal, wajahnya sedikit pucat. Saat itu jelas merupakan saat terdekat baginya untuk mati. Jika Lu Ye tidak yakin apakah ia bisa menangkis serangan leluhur generasi kedua klan naga ini sebelum Yang Qing berkumpul, maka setelah ia berkumpul, Lu Ye yakin ia akan menangkisnya sendiri. Meskipun teknik rahasianya di dunia batin telah mencapai tingkat ke-9, bahkan jika Liao telah dipromosikan ke tingkat ke-13 dan ke-4, bahkan jika ia sekarang telah mencapai hampir 18.000 jalur di tubuhnya. Namun ia tetap tidak bisa menghentikan serangan Yang Qing. Pada akhirnya, aku berhasil lolos sepenuhnya berkat keberuntungan berkat bantuan menara waktu. Namun, ada satu hal yang membuat Lu Ye bertanya-tanya. Saat itu, ia tidak dekat dengan Yang Qing, sehingga kekuatan menara waktu seharusnya tidak mampu menutupinya. Dan bahkan jika itu benar-benar melindungi pihak Yang Qing, akankah leluhur generasi kedua klan naga benar-benar terpengaruh? Perlu diketahui bahwa klan naga sendiri adalah kekuatan urutan waktu. Yang Qing telah berlatih jalur ini selama bertahun-tahun. Dalam hal pencapaian urutan waktu, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampauinya. Aku khawatir hanya leluhur naga dan Phoenix yang berada di atasnya. Kekuatan menara waktu seharusnya tidak berpengaruh padanya. Tepat ketika aku bertanya bagaimana situasi di Taling, wajah Lu Ye tiba-tiba berubah. Bukan hanya dia, tetapi semua biksu di aula awal semuanya menunjukkan ekspresi yang menggetarkan. Hanya karena pada saat ini, seluruh dunia persatuan benar-benar berfluktuasi dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia harmoni telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Betapapun dunia luar berubah, tempat ini tetaplah tanah suci. Sekalipun pernah diserbu aura Star Abyss sebelumnya, kedamaian di sini tetap sama. Namun, ruang ini terus berguncang, seolah-olah telah mengalami serangan dahsyat. Segera setelah itu, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di suatu lokasi di aula awal, seolah-olah ruang itu terpotong, dan aura kuat menyebar dari lubang itu. Mata Lu Ye berkilat tajam. Dia jelas menyadari bahwa napas master generasi ke-7 klan Phoenix berasal dari celah di angkasa. Qi Sheng. Lu Ye segera memahami satu hal, alam hehe. Tidak lagi aman. Tempat-tempat di mana aura Xing Yuan terkikis semuanya dikhawatirkan oleh kehendak Yuan. Bahkan jika dia melarikan diri ke sini, dia tidak dapat menghindari nasib dikejar. Jika biksu lain ingin datang ke alam hehe, mereka mungkin masih perlu menggunakan mutiara Hedao untuk pindah, bahkan jika dia tidak terkecuali, tampaknya para santo sejati yang diperbudak oleh abis tampaknya tidak tunduk pada batasan ini. Qi Sheng jelas memaksa masuk ke alam hegemon, dan Yuan hendak membunuhnya. Bab 2944 melarikan diri. Tak seorang pun tahu dari zaman dahulu hingga sekarang di mana tanah suci alam hehe berada. Namun, karena aura jurang bintang dapat menyerang, maka jurang itu pasti dapat terlihat. Qi Sheng, yang diperbudak olehnya, lahir di klan Phoenix dan mahir dalam hal ruang. Ia dapat dengan paksa membuka pintu masuk ke dunia ini dengan kekuatannya yang kuat dan menerobosnya tanpa dibatasi oleh mutiara Hedao. Namun, ini adalah kabar buruk bagi Lu Ye. Ia mengira ia bersembunyi di balik pernikahan. Ia mengira perjalanannya ke grup Xinghuo adalah karena ia sedang ada acara, tetapi ia malah meminta maaf dan memuji. Ia merendahkan dirinya, berharap delusi itu dapat memberinya reaksi yang baik. Aku akan kembali bersamamu, lalu beritahu paman dan bibiku bahwa kalian harus tinggal bersamaku selama beberapa hari dalam beberapa hari terakhir. Setelah perusahaan kita stabil, aku ingin menjual rumah tua ini. Yin Siner memberitahu Luo Yuning tentang rencananya. Li Xiang mempersiapkan kedua grup akun untuk ditingkatkan ke level 50. Setelah membuka peta gua bisikan, ia masuk dan mencari bisikan atau sapi mekanik untuk memindahkan batu bata. Begitu kata-kata ini terucap, Changsun Wuji tak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, kesehatan permaisuri Changsun sangat penting. Terkadang ia merasa cukup frustrasi. Ia bisa menangani semuanya dengan sangat baik, tetapi dalam hubungannya dengan Luo Yuning, adik perempuannya, ia benar-benar merasa tak berdaya karena ia merasa adik perempuannya ini sama sekali tidak membutuhkannya, dan ia bisa menangani semuanya sendiri. Ini sangat berbeda dengan Mo Fan yang juga membela diri setelah dipukuli sebelumnya, dan Mo Fan tak bisa menahan rasa malunya terhadap orang-orang ini. Bocah Suitun mengayunkan cakarnya ke udara, dan cakarnya yang berwarna darah langsung menembus batu besar di atas kepalanya, merobek lubang darah yang besar. Xuan Yuanjin mengangguk, lalu mengeluarkan banyak makanan dari pengawas luar angkasa tunggal. Kedua, kekuatan serangan tunggal api Phoenix 9 bulu merah sangat kuat. Su Yinglian memilih metode ini untuk membandingkannya dengan 5 Dharma petir milik Qiyu Changtian. Rumah keluarga Zhu tidak besar sama sekali, dan setelah karung-karung ini dipasang, tidak ada tempat untuk meletakkannya. Sebentar lagi, seluruh rumah mungkin akan penuh dan mereka harus tinggal di lorong. Dalam pertempuran ini, selama kau tidak menggunakan kekuatan yang melebihi tingkat keempat yang mulia, kau pasti akan baik-baik saja. Pikiran ini akan bertahan seumur hidup dan kau pasti merasa senang. Namun Bartel berdiri diam, menatap kristal-kristal es yang semakin dekat seperti patung. Lu Cheng tersenyum meminta maaf kepada mereka, lalu menyalakan pesawat ruang angkasa dan terbang menuju bintang mineral. Sambil terbang, ia dengan antusias memperkenalkan Lu Cheng pada adat istiadat dan kebiasaan planet ini.
Pertempuran kehidupan juga digunakan oleh banyak orang untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Banyak jenius telah berdiri di panggung ini dan membuat nama mereka terkenal. Pada saat yang sama, banyak jenius telah meninggal di panggung ini. Di dalam hatinya, guru adalah yang tertinggi, dan ia selalu menganggap guru sebagai idola. Bai Bingxuan tiba-tiba merasa hatinya seperti meleleh. Ketika ia melihat kelima kepalanya, matanya menyipit. Bahkan Liu Chu harus mengakui bahwa Gan Lingzi ini rela menghabiskan banyak uang dan bahkan menghabiskan obat spiritual untuk merangsang mereka, membuat 8 meridian luar biasa mereka penuh dengan energi spiritual. Setelah mengobrol sebentar, Deng Jianzong berinisiatif untuk menutup telepon dan berkata bahwa ia akan memikirkannya jika ia ingin memberikan pidato di sekolah sebentar. Melihat Lu Cheng masih berdiri diam dan tersenyum padanya, wajah Zhao Ergou juga berubah menjadi pare. Aku berpikir, bibi ini, kau begitu senang pergi, kan? Kalau bukan karenamu, apa aku akan sebegini memalukannya? Kakak Loyu, di mana kau? Teriak Ya Valen dengan tergesa-gesa. Aku lebih percaya bahwa ini adalah takdir. Wu Fei dan aku ditakdirkan untuk mengemban misi seperti ini. Karena kami tidak bisa melarikan diri, kami hanya bisa menuruti keinginan si Ivan. Yang terpenting adalah jangan menyinggung perasaannya dan selesaikan masalah ini. Kuharap dia bisa menepati janjinya. Teringat diriku, aku pergi melihat telapak patung gips itu. Qin Yiheng membujukku dan berkata tidak ada gunanya melihatnya. Patung gips itu dipindahkan dan kedua telapak tangannya diamplas. Bab 2945 Klan Yuan Ling setengah. Guru, kekuatan sesama Taois lagi. Tandu hantu itu mengirimkan pesan. Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan Taonya dengan lebih dahsyat. Kotak tandu itu bergetar, dan seluruh bodi tandu itu tampak bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Lu Ye mengangkat tangannya dan membuka tirai jendela tandu di sebelahnya. Ia melihat cahaya warna-warni berlalu dengan cepat, cemerlang dan berwarna-warni, dan perasaan yang sangat tidak nyata bersama orang-orang. Ini mengingatkannya pada pertama kali ia dibawa oleh tandu hantu dan menerobos langit berbintang Yanjia. Pemandangan itu hampir tidak berbeda dengan situasi saat ini. Namun saat itu ada 9 orang di dalam tandu, tetapi sekarang hanya dia seorang. Ketika kekuatan tandu hantu itu diaktifkan, Wu Sheng, yang bergegas menuju ke arah ini, tiba-tiba berhenti di tempat seperti orang suci sejati sebelumnya, seolah-olah ia telah kehilangan targetnya. Di dalam tandu hantu, dalam keadaan tak sadarkan diri, getaran hebat itu perlahan mereda, dan cahaya yang meluap di luar jendela menghilang. Suara tandu hantu yang merasa lega datang dari telinga Lu Ye, masuk. Mendengar ini, Lu Ye mengangkat tirai tandu dan melangkah keluar. Ia mengangkat pandangannya dan melihat bintang-bintang yang bersinar terang, dan sebuah area yang tenang dan megah. Dalam persepsi, memang tidak ada jejak invasi aura jurang bintang di langit berbintang ini, tetapi karena tandu hantu dapat masuk, berarti ada kekurangan di sini. Cepat atau lambat suatu hari nanti. Saya khawatir itu tidak akan lama, dan kekurangan di langit berbintang akan berangsur-angsur membesar, hingga cukup untuk membentuk gerbang jurang bintang. Pada saat itu, invasi Xingyuan akan resmi dimulai. Langit berbintang ini juga pasti memiliki sistem kultivasinya sendiri, karena inspirasi di langit berbintang sangat melimpah, dan Lu Ye samar-samar merasakan sedikit aura samar dari harta karun tersebut. Tidak diragukan lagi semua ini adalah harta karun milik langit berbintang ini, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Lu Ye hanya dapat merasakan 3 atau 5. Kalaupun ada yang tersembunyi, kemungkinan besar jumlahnya tidak banyak. Langit berbintang seperti itu niscaya jauh lebih buruk daripada langit berbintang tempat ia dilahirkan, bahkan sedikit lebih buruk daripada langit berbintang Yanjia. Namun, Lu Ye hanya berlindung di sini, dan ia tidak punya permintaan lain untuk mendapatkan kestabilan ini. Pikirannya berputar, dan Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke samping. Kebetulan tandu hantu itu membawanya ke lokasi langit berbintang, dan di sana terdapat sebuah alam. Lu Ye baru menyadarinya, tetapi ia tidak terlalu peduli. Kultivasinya telah mencapai levelnya, dan dunia di langit berbintang tak perlu lagi terlalu memperhatikannya. Namun, kedatangannya yang tiba-tiba jelas membuat para biksu di dunia ini khawatir. Pada saat itu, sekelompok sekitar selusin sosok berubah menjadi cahaya yang mengalir dan mendekat dengan cepat. Wajar saja, jika dia berada di Jiushu, jika orang luar tiba-tiba datang ke sekitar Jiushu, dia harus pergi dan melihat kebenarannya. Lu Ye tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia datang ke sini untuk berlindung dan seharusnya sudah pergi secepatnya. Tidak perlu berinteraksi dengan biksu setempat. Namun, sebelum dia bisa pergi dari sini, pihak lain justru melancarkan serangan pertama. Dalam sekejap, puluhan aliran cahaya menyelimuti tempat dia berada. Lu Ye hanya bisa menghela napas dan berdiri diam. Banyak aliran cahaya langsung menenggelamkan sosoknya, dan lebih dari 10 orang yang datang berhenti sekitar 100 mil jauhnya, semuanya sedikit terkejut dan curiga. Namun, setelah cahaya itu menghilang, wanita yang memimpin tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Hanya karena dalam penglihatannya, Lu Ye masih berdiri dengan aman dan mantap, mengumpulkan lebih dari 10 dari mereka untuk membunuh Lu Ye di tempat, bahkan bulunya tampak terluka. Di belakang wanita itu, banyak biarawan semuanya ketakutan. Ekspresi Lu Ye acuh tak acuh. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini melancarkan serangan ofensif padanya pada saat perselisihan, tetapi serangan orang-orang ini hanyalah geli baginya sekarang. Namun, para biarawan ini tidak terlihat seperti ras apapun yang pernah dia temui, beberapa mirip dengan elf yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi mereka tidak sama. Tapi itu tidak masalah, ada banyak ras di alam semesta. Bahkan berdasarkan pengalamannya saat ini, saya tidak berani mengatakan bahwa dia telah melihat semuanya.
Dan dengan temperamennya, dia tidak akan melakukan apapun kepada orang lain karena pelanggaran orang-orang ini, bagaimanapun, dia tidak terluka. Namun, tepat ketika Lu Ye hendak pergi, matanya tiba-tiba melihat benda di tangan wanita yang memimpin, dan kemudian alisnya terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut. Detik berikutnya, wanita itu merasakan kilatan cahaya di depannya, dan Lu Ye tiba-tiba berdiri di hadapannya. Kultivasinya seharusnya yang terkuat di antara kelompok biksu ini, tetapi bahkan ia tak mampu bereaksi, dan bahkan lebih acuh tak acuh terhadap yang lain. Baru setelah Lu Ye mengangkat tangannya untuk mengambil senjata di tangannya, wanita itu menyadarinya dan langsung kehilangan penampilannya. Wajah banyak biksu di belakangnya berubah drastis, dan beberapa orang secara naluriah ingin mengerahkan kekuatan mereka untuk bertindak. Wanita itu bereaksi sangat cepat dan tiba-tiba mengangkat tangannya, berhenti. Ia menatap Lu Ye, yang berdiri di depannya dan memainkan senjatanya. Meskipun ia tidak merasakan aura kuat apapun dari Lu Ye, sepertinya orang itu hanyalah orang biasa yang belum pernah berlatih sebelumnya. Semakin ia merasakan aura ini, semakin ia menyadari betapa tak terduganya Lu Ye. Lagi pula, jika ia benar-benar orang biasa, bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan api mereka tanpa terluka? Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menyeberang 100 mil dalam sekejap dan merebut senjatanya tanpa bereaksi? Sebuah pikiran muncul di benaknya, bahwa kekuatan orang di depannya sungguh sulit ditebak, dan kemungkinan besar ia telah mencapai kehampaan legendaris. Siapakah ini? Mengapa ia belum pernah melihat pria sekuat ini sebelumnya? Ada juga tandu yang mengikuti pria kuat ini. Jika tidak salah baca, itu jelas harta karun. Tapi kapan harta karun seperti itu muncul di langit berbintang? Dan ia bahkan mengikuti seorang biksu. Berbagai pikiran berkecamuk di benak saya, dan wanita itu mendengar Lu Ye bertanya, ras apa yang Anda miliki? Wanita itu bergidik dan hampir secara naluriah berkata, klan Yuanling. Klan Yuanling, saya belum pernah mendengarnya. Ini jelas ras yang belum pernah muncul di Star Abyss, dan mungkin hanya ada di langit berbintang ini. Wanita itu berkata dengan penuh berkah, pemimpin klan Yuanling saat ini, Biluo, telah bertemu dengan seniornya. Sambil berbicara, ia memberi isyarat pelan ke belakang dengan satu tangan. Melihat ini, para biksu lain dari klan Yuanling tidak mengerti apa yang ia maksud, dan mereka semua membungkuk dan mengepalkan tangan, saya telah bertemu dengan senior. Harus saya akui bahwa Biluo adalah orang yang cerdas dan telah menyadari kekuatan Lu Ye, karena takut dipertanyakan atas serangan sebelumnya, jadi sikapnya saat ini sangat rendah. Setelah membentak senior ini, Lu Ye akan meredakan amarahnya jika ia bukan tipe orang yang bejat dan kasar. Biluo berkata lagi, senior, aku hanya mengira itu serangan musuh, jadi aku akan menyinggungnya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Lu Ye menyela, aku tidak tertarik dengan urusanmu. Apa ada kemiripan dengan busurmu? Senjata Biluo adalah busur, tetapi sedikit berbeda dari semua busur yang pernah dilihat Lu Ye. Busur itu sangat kecil, seperti mainan anak-anak, tetapi di antara lebih dari 10 serangan tadi, busur ini menunjukkan kekuatan terkuat. Ini memang terkait dengan kekuatan terkuat Biluo, tetapi busur ini sendiri agak tidak biasa. Itu bukan harta karun, tetapi dari segi kualitas, hanya setingkat senjata ajaib, tetapi itu membangkitkan minat Lu Ye. Biluo mengerjap, satu-satunya benda suci di klan ini. Benda suci, Lu Ye mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya klan Yuanling juga orang yang bijaksana, tetapi di sisi lain, busur ini dapat dianggap serius dimanapun ia ditempatkan. Memainkan busur di tangannya, Lu Ye tersenyum diam-diam. Bab 2945 Klan Yuanling 2/2. Ia bisa merasakan bahwa busur itu cerdas dan berpura-pura mati saat ini, seolah-olah ia takut melihat sesuatu. Apakah ada tempat lain? Tanya Lu Ye. Biluo menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Lu Ye mengangguk kecil, lalu melemparkan busur kecil itu kembali ke tatapan terkejut Biluo. Biluo menerimanya dengan panik. Tepat saat ia hendak menanyakan sesuatu, pandangannya kabur, tetapi Lu Ye telah pergi, dan bahkan tandu yang mengikutinya pun menghilang tanpa suara. Jika bukan karena semua kata-kata itu masih terngiang di telingaku, kelompok suku Yuanling ini pasti mengira itu ilusi. Santo, biksu dari klan Yuanling itu berbicara perlahan, dan takut padanya, siapa ini? Biluo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya, aku belum pernah mendengarnya. Jika ada orang sekuat itu di Singkong, ia pasti tidak akan tahu, tetapi dari mana orang ini muncul? Mengapa sebelumnya tidak ada jejaknya? Yang lebih penting, kemana orang ini pergi? Biluo merasa kehilangan arah. Saat Lu Ye bermain dengan busur kecilnya, ia takut akan direnggut. Ia tidak sekuat yang lain. Jika ia benar-benar ingin direnggut, ia tak akan bisa melawan, bahkan jika ia berjuang mati-matian, itu akan sia-sia. Namun, jika menjalin hubungan dengan pria sekuat itu, mungkin itu hal yang baik. Siapa sangka jika seseorang hanya meliriknya, ia akan mengembalikan busur kecil itu dan menghilang. Ia tak mengerti apa yang dipikirkan Lu Ye sejenak. Kembalilah dulu. Setelah merenung sejenak, Biluo melambaikan tangannya. Meskipun ini hanya kesalahpahaman, krisis klannya belum terselesaikan dan ia tak boleh gegabah. Dan tepat di atas sebuah bintang, Lu Ye tiba-tiba muncul di wilayah klan Yuanling. Bintang ini bukanlah bintang liar atau bintang mati. Ia berada dalam kondisi baru saja lahir dengan vitalitas. Mungkin dalam puluhan atau jutaan tahun, bintang ini dapat berevolusi menjadi wilayah nyata, tetapi itu akan menjadi hal berikutnya. Lu Ye menyapu pikiran-pikiran spiritualnya, lalu dengan santai menemukan tempat yang tinggi di bintang itu, melesat pergi, dan duduk bersila. Tandu hantu itu bosan di sebelahnya, dan mengirimkan pesan, rekan Tao, mari kita masuk.
Sungguh temperamen yang malas, kalau tidak, ia tidak akan berkeliaran di antara bintang-bintang sebelumnya, menjelajahi langit berbintang, tetapi sekarang sungguh membosankan bersama Lu Ye. Lebih baik kembali ke dunia batin Lu Ye, setidaknya masih banyak hal menarik untuk ditonton dan kita bisa mengobrol dengan Tai Chu Wutong. Lu Ye tidak menolak permintaannya, jadi ia mengangkat tangannya dan membawa tandu hantu itu kembali ke dunia batin. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatanku untuk memasuki langit berbintang ini, berkat tandu hantu yang akan pergi di masa depan. Dapat dikatakan bahwa di antara sekian banyak harta yang datang untuk menyerah, tandu hantu telah memainkan peran terbesar kali ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.